Kiswah dan mahmal. Mahmal yaitu semacam tandu yang diperbuat indah sekali. Dibawa di atas punggung unta. Saban tahun datang dari Mesir mengangkut kiswah Ka'bah. Bersama-sama dengan mahmal inilah datangnya kiswah-kiswah dan hadiah-hadiah yang lain-lain. Dengan rombongan jemaah haji dari Mesir, dikepalai oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah Mesir menjadi Raja Jemaah Haji Mesir, Amir Al-Hay. Mahmal ini dikawal oleh tentara Mesir dan merupakan suatu upacara yang ramai sekali. Di zaman yang sudah lampau memakai alam dan panji-panji, memakai musik DSB. Sejarah mahmal itu tidak lebih dari sejak tahun 645 Hijriah. Asal terjadi karena pada suatu masa dalam tahun tersebut seorang ratu Mesir yang bernama Syajaratud Dar, pergi naik haji ke Mekah. Ia mengendarai unta dalam sebuah rumah-rumahan yang indah sekali buatannya, diikuti oleh rombongannya yang tidak sedikit dan diramaikan dengan perayaan yang luar biasa. Maka perayaan inilah yang kemudian berubah bentuknya menjadi mahmal pembawa kiswah Ka'bah itu. Sejak dari masa pemerintahan generasi Ayyub sampai kepada saat sekarang ini, menjadi kebiasaan di Mesir pada waktu berangkat mahmal itu diadakan upacara dan keramaian besar-besaran. Upacara ini terjadi dari rombongan penjagaan tentara yang berjalan kaki dan yang berkuda, menuju lebih dahulu ke lapangan Kal'ah, di mana upacara itu disambut oleh raja-raja dan pembesar negeri. Kemudian datanglah kepala perusahaan kiswah memegang tali unta mahmal yang berisi kiswah itu, lalu diserahkannya kepada Raja Mesir, yang menurut gilirannya menyerahkan pula tali unta itu kepada Amir Al-Hajj, yang diangkat pada tahun itu untuk keperluan tersebut. Penyerahan yang acir ini diiringi dengan tempuk sorak dan tembakan meriam beberapa kali. Rombongan ini kemudian berjalan ke Abbasiyah dan mahmal itu ditempatkan di tengah-tengahnya. Maka orang-orang desa Mesir pun berkerumunlah mengelilingi mahmal itu berangkat ke Suez dengan kereta api istimewa dan dari Suez dengan kapal yang istimewa pula sampai ke Jeddah. Rumah 4 segi yang dinamakan mahmal itu mempunyai 2 macam pakaian. Pakaiannya sehari-hari, terbuat dari kain hijau biasa, dan pakaian hari perayaan, yaitu semacam pakaian sutra yang indah disulam dengan benang-benang emas, sebagaimana yang dapat dilihat waktu mahmal itu berisi kiswah Ka'bah. Di Hejaz mahmal ini diangkut ke sana kemari dengan upacara pula, ke Madinah, ke Mekah, ke Arafah dan kembali lagi ke Mina dan ke Mekah. Pegawai-pegawai rombongan itu semuanya memakai pakaian kebesaran dan resmi. Sebagaimana waktu pergi, begitu pula waktu kembali ke Mesir, mahmal itu dirayakan dengan resmi oleh raja dan rakyat Mesir. Dari Abbasiyah mahmal itu pergi ke Kal'ah, dan terus ke Mastabah. Di sana Raja Mesir menerima kembali tali unta dan menyerahkannya kepada kepala jawatan pembikinan kiswah Ka'bah. Pakaian-pakaian mahmal dan segala sesuatu alat perabotan disimpan dalam satu gudang Kementerian Keuangan Mesir. Pakaian itu diperbaharui sekali dalam 20 tahun dan perongkosannya tidak kurang dari 1.500. Dan seluruh perongkosan mahmal itu tiap-tiap tahun mulai dari Mesir sampai di Mekah dan Madinah pulang pergi tidak kurang dari 50.000. 5. Jawatan-jawatan Ka'bah, tepat sebagai yang dikatakan oleh saudara Zainal Arifin Abbas dalam kitabnya, Peri Hidup Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Medan, 1952, bahwa hubungan Ka'bah sangat rapat sekali dengan pemerintahan di Mekah, terutama sebelum Islam. Jawatan-jawatan pemerintahan dalam masa sebelum Islam itu tidak diperhubungkan dengan nama seseorang besar, raja, perdana menteri, partai dan sebagainya, akan tetapi diperhubungkan dengan nama Ka'bah, yang menandakan bahwa pemerintah di sana lebih banyak berupa pemerintah ibadah atau agama daripada pemerintahan suatu kerajaan duniawi. Dalam kitab tersebut diriwayatkan panjang lebar tentang susunan pemerintahan Ka'bah itu. Beberapa kutipan daripadanya saya hidangkan sebagai tersebut di bawah ini. Riwayat yang baik dan teratur yang dapat diketahui dengan jelas, ialah mulai dari pertengahan abad ke-V Masehi, yaitu ketika Qusay ibn Kilab memegang kekuasaan di Mekah. Sebelum Qusay pemerintahan Ka'bah dipegang oleh orang-orang yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan keturunan Nabi Muhammad. Sebelum Qusay pemerintahan Ka'bah itu terdiri atas jawatan-jawatan yang mengurus hal-hal yang tersebut di bawah ini. 1. Urusan Al-Hiyabah, yang menguasai anak kunci Ka'bah dan yang berhak membuka atau menutupnya. Jawatan ini masuk salah satu jawatan yang terpenting. Orang-orang yang ada keperluannya tentang pembukaan Ka'bah itu harus berhubungan langsung dengan kepala yang memegang jawatan ini. 2. Urusan asikajah, yaitu urusan air minum dan segala yang bersangkut paut dengan itu. Terbentuknya jawatan ini terutama karena pengalaman-pengalaman mengenai kesukaran-kesukaran air minum yang ditimbulkan oleh orang-orang Jurhum tatkala mereka dikalahkan dan diusir dari Mekah. Pada waktu mereka akan meninggalkan Mekah dan menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain,
Ditimbunnya sumur Zam-Zam setelah dimasukkan ke dalamnya 2 keping pintu emas Ka'bah, dengan niat supaya orang-orang tidak mendapat air minum lagi. Air penting sekali bagi kota Mekah dan satu-satunya mata air dalam kota tersebut pada waktu itu ialah sumur Zam-Zam. Sejak penimbunan sumur itu, orang-orang yang datang mengerjakan ibadah haji dari seluruh tanah Arab mendapat kesukaran amat sangat. Oleh sebab ibadah haji berjalan terus dan oleh sebab tanggung jawab orang-orang yang memegang kekuasaan di Mekah ialah meladeni tamu-tamu yang datang dari luar dan dalam Mekah, diadakanlah jawatan ini, yang tugasnya khusus memperhatikan penyediaan air tiap-tiap tahun, baik bagi penduduk Mekah, teristimewa bagi keperluan jemaah-jemaah haji. Air itu diangkut dari tempat yang jauh, kemudian disimpan di dalam sebuah kolam besar yang diperbuat daripada kulit, diletakkan di dekat Ka'bah untuk keperluan orang banyak itu. Sudah barang tentu jawatan penting ini menghendaki banyak tenaga dan usaha. 3. Urusan Ar-Rifadah, yang bertugas mengurus perbekalan dan jamuan bagi segala jemaah haji selama mereka berada di Mekah. Kelihatannya urusan ini sampai sekarang masih menjadi tradisi bagi pengurus-pengurus haji di Mekah, walaupun bentuknya dan caranya jauh lebih maju dari dahulu. 4. Urusan An-Nadwah. An-Nadwah itu ialah balai pertemuan, semacam Dewan Perwakilan Rakyat, yang bertugas memikirkan dan mengurus segala sesuatu mengenai persengketaan dalam negeri Mekah, terutama sekali mengenai soal-soal pelanggaran peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan berlaku di Mekah. Keputusan An-Nadwah ini ditaati dan dijalankan oleh suku-suku yang mempunyai wakil dalam balai pertemuan itu. 9. Hukamah, artinya pemerintahan. Dalam abad ke-5 Masehi, jawatan ini melakukan tugas mengurus dan menyelesaikan sekalian perselisihan dalam negeri Mekah. 10. Sifarah. Sifarah yang berarti perwakilan ini bertugas menyusun suatu badan, yang akan menyelesaikan soal-soal perselisihan paham, yang terjadi antara suku-suku Arab di sekeliling Mekah, yang kebiasaannya sangat banyak. Perselisihan-perselisihan itu terjadi di mana-mana di sekitar tanah Arab, dan jika tidak dapat diselesaikan sendiri, suku-suku tersebut mengirimkan utusannya ke Mekah, meminta supaya pemerintahan Ka'bah mengutus wakil-wakilnya ke tempat tersebut untuk mengadili perselisihan. Pengaruh jawatan ini berjalan dengan baik. Karena kepercayaan suku-suku Arab di seluruh Jazirah, bahwa suku Quraisy adalah yang sepantasnya memegang pemerintahan di seluruh tanah Arab. Selain daripada yang 10 ini, masih ada lagi lain-lain jawatan kecil yang tidak perlu kita sebutkan namanya satu persatu dengan terpisah. Jumlah dan tugas tiap-tiap jawatan itu memberikan gambaran kepada kita, bagaimana besar perhatian orang Quraisy dalam tugas-tugasnya yang mencitmati Ka'bah dan segala yang berhubungan dengan itu, sehingga rumah suci itu terpelihara sampai kepada zaman Nabi Muhammad memegang pimpinan dan mengembangkan agama Islam. Kemudian jelas juga kepada kita, bahwa bagaimanapun sederhana bentuk dan coraknya pemerintahan Ka'bah pada waktu itu, ia merupakan suatu susunan pemerintahan demokrasi menurut yang dapat dilaksanakan pada masa itu. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.